Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua, pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan ilmu catur yang sangat mahal dari Mikael Tal dalam metode penyerangan. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya, di mana Mikael Tal memegang bedak putih melawan Gunnar Johnson memegang bedak hitam, dan Mikael Tal mengalih pembukaan dengan E4, D5, pertahanan Skandinavia, E kali D5, menteri kali D5, kuda ke C3 menyerang menteri A5, main lain dimainkan, D4, langsung menguasai petak pusat, E6, dan jelas mengaktifkan gajah ke depan buat menyerang kuda. Nah, di pas seperti ini Mikael Tal menjawab dengan kuda ke F3, juga memperkembangkan perwiranya, gajah ke B4, mengepin juga kuda. Dan di pas seperti ini Mikael Tal tetap mengembangkan perwiranya dengan gajah ke D3, memantau pion H7 dan kuda ke F6, mempersiapkan rokade. Nah teman-teman, sebelumnya di pas seperti ini, apabila hitam memaksakan dengan gajah pul kuda tembus skak, maka pion pul gajah dan menteri pul pion tembus skak, gajah ke D2 mengancam menteri, dan menteri A3 langkah paksa, dan kuda ke E5, dan jelas teman-teman menyerang pion F7 dan sekaligus mengaktifkan menteri ke depan. Kuda ke F6 mempersiapkan rokade, dan jelas tujuan dari kuda ini mengawal petak G4 dan juga H5 yang akan ditempati oleh menteri, rokade dan rokade. Nah, lihat teman-teman, putih memang kalah satu pion, tetapi keunggulan perkembangan perwira putih jauh lebih baik. Nah, oke, maka dari itu kita kembali di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini tetap dijawab dengan kuda ke F6, mempersiapkan rokade, dan Mikael Tal menjawab dengan rokade dan melepas pin dari gajah. Nah, di seperti ini barulah gajah pul kuda dan pion pul gajah, menteri pul pion mengancam juga beteng B1, dan jelas teman-teman menguasai jalur B dan sekaligus memaku gajah terang hitam agar tetap menjaga pion B7, dan direspon oleh hitam dengan B6 menyelamatkan pion, dan beteng ke B3 menyerang menteri. Dan jelas teman-teman, di posisi seperti ini menteri cuma ada dua pilihan, yaitu adalah di petak C6. Apabila C6 maka akan disusul dengan gajah ke B5, menteri dipastikan tumbang. Nah, maka dari itu menteri A5 langkah yang terbaik, dan sekaligus tetap mengancam pion A2, kuda ke E5, dan jelas teman-teman memantau petak penting C6 dan sekaligus D7, dan nantinya akan dikombinasikan dengan gajah maju ke B5, dan di pos seperti ini tetap sama rokade. Nah teman-teman, sebelumnya di pos seperti ini apabila menteri pukul pion A2 dan menteri F3 menyerang beteng, dan sekaligus menteri ini meneror di pertahanan raja hitam C6, nah memblokir juga jalur menteri. Nah teman-teman, pion C6 ini bukan pion yang gratis. Apabila kuda pukul pion C6 maka gajah ke B7, dan dipastikan keunggulan ada di tangan hitam. Nah, maka dari itu teman-teman, kita kembali. Nah teman-teman, di pos seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah ke A3 dan berniat menjebak menteri hitam, dan sekaligus mencegah raja hitam untuk rokade. Gajah B7, dan jelas teman-teman menjaga pion C6, maka kuda ke C4, dan jelas ancamannya skak gajah. Gajah ke A6 menyerang juga kuda, maka kuda ke D6 tempo skak, raja ke D7, maka kuda kali pion F7 menyerang beteng, dan gajah pul gajah, menteri pul gajah. Nah, untuk sementara beteng masih terancam. Beteng G8, D5. Nah, lihat teman-teman, pion D5 ini fungsinya buat membongkar pertahanan raja hitam.
Nah, di seperti ini juga saya sudah menyiapkan 3 jawaban sekaligus. Yang pertama, apabila kuda pukul pion D5, maka beteng B2 menteri terjebak. Dan mau nggak mau menteri pukul beteng dan gajah pukul menteri. Dan di seperti ini udah jelas, putih diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-18 ini teman-teman. Nah, setelah ini apabila dijawab dengan E kali D5, maka beteng B2 mengancam menteri, dan jalan satu-satunya menteri yaitu adalah menteri ke C4 mengadu menteri. Dan di seperti ini putih bisa menjawab dengan menteri ke F5 sekak, menteri ke C7, dan menteri ke E5 tempo sekak, raja ke C8, dan kuda ke D6 sekak menteri. Nah, di seperti ini sudah jelas putih diunggulkan. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, teman-teman, apabila raja ke D7, maka menteri E7 sekak, raja ke C8, kuda ke D6 sekak mat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah, setelah D5, untuk opsi yang ketiga yaitu adalah C kali D5. Nah, ini juga membuka jalur diagonal terang sayap menteri. Maka menteri ke B5 tempo sekak, raja C7, beteng C3 sekak, dan ini ada langkah paksa teman-teman, menteri ke C4, dan beteng pukul menteri sekak, pion pukul beteng, menteri pukul pion sekak. Nah, di seperti ini udah jelas putih diunggulkan kualitas perwira. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, teman-teman, di seperti ini apabila dipaksa dengan raja ke B7, maka kuda ke D6 adalah sekak mat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan rokade. Nah, coba kalian tebak langkah apa yang dimainkan oleh Michael Tal. Nah, selamat buat teman-temanku yang menebak langkah gajah pukul pion H7 skak. Nah, di seperti ini ada 2 pilihan. Nah, untuk pilihan aslinya yaitu adalah kuda pukul gajah. Nah, sebelumnya teman-teman kita analisa lagi. Apabila raja pukul gajah, maka beteng H3 tempo skak, raja G8, maka gajah ke G5 menyerang juga kuda dan sekaligus menghilangkan penjagaan di petak H5. Kuda BD7 menawarkan pertukaran kuda dan sekaligus melindungi kuda. Nah, di seperti itu teman-teman, kalian bisa menjawab dengan kuda ke C6 menyerang menteri dan ancaman juga skak mat. Dan mau nggak mau beteng E8 maka kuda pukul menteri. Di seperti ini udah jelas putih diunggulkan. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, di seperti ini apabila G6 masih dicoba, maka simpel saja kuda ke E7 tempo skak, kita menunda memakan menteri, dan setelah raja G7 maka gajah ke H6 tempo skak, raja H8, dan gajah pukul beteng per skak. Nah, di seperti ini raja terjebak, mau nggak mau menteri ke H5, dan beteng pukul menteri tempo skak, pion pukul beteng. Nah, teman-teman, di seperti ini sudah jelas kualitas perwira menteri diunggulkan. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah, untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda pukul gajah dan langsung dijawab dengan beteng G3 menyerang juga pion G7, G6 direspon, dan menteri H5 menyerang juga kuda, dan pion di petak G6 tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang terpin oleh beteng. Kuda ke D7 menawarkan pertukaran kuda, dan di seperti juga Michael Tal cuek dengan pertukaran kuda tersebut dan dia lebih memilih dengan menteri H6. Nah, teman-teman, sebelumnya apabila putih memaksa dengan beteng pukul pion, maka simpel saja pion pukul beteng, menteri pukul pion tempo skak, raja H8,
gajah ke H6, ancaman skakmat ke depan, dan dibuat seperti ini. Hitam memiliki opsi yang terbaik, yaitu adalah menteri pukul kuda, juga menjaga peta G7, pion pukul menteri, dan benteng G8, dan dibuat seperti ini. Raja hitam kembali aman. Nah oke, maka dari itu kita kembali lagi teman-teman di langkah aslinya. Nah maka dari itu Mikhail Tal memilih dengan menteri ke H6, dan dijawab dengan kuda pukul kuda, dan dibuat seperti juga Mikhail Tal menunda memukul kuda, melainkan benteng H3 mengancam kuda. Dan Johnson memilih langkah dengan benteng E8. Nah ini juga langkah yang kurang bagus, dan dimanfaatkan oleh Mikhail Tal, menteri pukul kuda, tempo skak, raja ke F8, dan Mikhail Tal juga menunda memukul kuda di petak E5, dan lebih memainkan gajah G5, juga mengunci petak E7 yang akan ditempati oleh raja. Dan langkah paksa masih dicoba oleh Johnson, kuda ke F3 skak, maka benteng pukul kuda tetap sama, ancamannya skakmat. Menteri pukul gajah dan menteri pukul pion skakmat. Nah oke teman-teman, sebelumnya di langkah yang ke-16 ini sebenarnya langkah terbaiknya yaitu adalah benteng D8, membuka ruang buat raja kabur. Tetapi sama saja ini juga akan menghambat kekalahan dari hitam. Dan menteri pukul kuda tempo skak, raja F8, barulah menteri H8 tempo skak, raja E7, dan benteng mengancam menteri, gajah G5 tempo skak. Dan lihat teman-teman, petak F6 sudah terjaga sama dua bawira dari putih, maka pion tidak dapat menutup. Raja ke D6, maka pion pukul kuda tempo skak, raja ke C6, menteri pukul benteng, raja ke B7. Nah teman-teman lihat tipe seperti ini, satu perwira benteng diunggulkan mutlak. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.